Saya mulai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 12? Alhamdulillah luar biasa, siap sukses Allah. Oke, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selanjutnya saya presensi dulu. Ini ada yang nggak masuk? Presensi ya. Nama Aida. Adelia. Agita. Bernama. Ahmad Injan. Anissa. Kok ini Agus. Arvinda. Aurelia Salma. Adaka. Saisa. Dian. Evelyn. Evi. Edi. Tina. Dikakil. Ibnu. Insan. Belanda. Muhammad Fatih. Muhammad Indi. Muhammad Habib. Muhammad Kamil. Ada Nahim. Pasya. Dia ya. Hari ini hadir semua, cuma ada stand 2. Nah, kita langsung mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Yang hari ini kita akan belajar mengenai ya, ini akan belajar mengenai jurnal umum. Nah, sebelum itu ada yang tahu jurnal umum itu apa? Jurnal yang umum. Bayangkan. Jurnal yang umum. Jurnal yang umum. Nah, lihat misalnya ini ada apa? Gambar apa yang kalian lihat dari sini? Laundry. Nah, itu nota. Nah, ini kan ada transaksi yang terjadi di dalam laundry itu. Nah, bayangkan bagaimana kalian mengetahui dengan tumpukan struk seperti itu laba atau rugi perusahaannya. Bagaimana cara kalian tahu usaha laundry itu bisa laba atau rugi? Ya, betul, ada harus dicatat menggunakan jurnal atau harus dibukukan dalam akuntansi. Nah, jadi jurnal umum itu adalah
cara pencatatan ya, cara pencatatan atau langkah pertama untuk mencatat dalam siklus akuntansi. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kita akan tahu dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah diharapkan kalian dapat mampu menjelaskan pengertian jurnal umum secara tepat. Nah, yang kedua, kalian diharapkan dapat menguraikan fungsi jurnal umum dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, yang ketiga adalah mampu menganalisis transaksi keuangan untuk menentukan akun yang terpengaruh beserta posisi debit kreditnya. Nah, yang terakhir adalah mampu menyusun jurnal umum berdasarkan data transaksi perusahaan jasa dengan format yang tepat. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah pengertian dari jurnal umum. Nah, jurnal umum itu adalah langkah pertama ya yang pada proses pencatatan dalam akuntansi. Nah, secara bahasa jurnal umum itu berasal dari bahasa Prancis yang berarti hari atau catatan harian. Nah, jurnal umum ini kan mencatat transaksi berdasarkan hari atau setiap hari. Kalau jurnal umum itu di dalam pencatatan akuntansi, kalau kita bisa ya hanya disebut diary. Nah, itu kan kita mencatat kegiatan secara per hari kita. Misalnya hari ini kita melakukan apa sih? Nah, misalnya dapat nilai 100, itu kan ya hanya di diary seperti itu. Nah, itu kalau per hari, kita sebagai yang melakukan kegiatan. Kalau dalam akuntansi kegiatan seperti itu disebut jurnal umum. Oke. Nah, secara pengertiannya jurnal umum adalah media yang digunakan untuk mencatat semua transaksi. Nah, berdasarkan dokumen atau bukti transaksi secara kronologis sesuai dengan akun yang terpengaruh dengan cara di debit atau di kredit. Nah, jurnal umum itu kalau harus dicatat berdasarkan dokumen atau bukti transaksinya, karena kan misalnya kita beli sesuatu, nah itu harus ada bukti transaksinya berupa misalnya struk atau apa atau kwitansi, nah seperti itu. Nah, itu harus ada bukti transaksinya. Kemudian kita akan belajar mengenai fungsi dari jurnal umum itu sendiri. Nah, tapi sebelumnya ada pertanyaan mengenai jurnal umum, mungkin pengertiannya belum? Tidak paham ya? Nah, oke. Selanjutnya kita akan fungsi jurnal umum. Yang pertama adalah fungsi pencatatan. Pencatatan. Nah, fungsi pencatatan adalah mencatat semua transaksi perusahaan. Nah, sesuai dengan pengertiannya tadi kan pengertiannya juga mencatat seluruh transaksi dalam perusahaan. Nah, di jurnal ini menyajikan seluruh transaksi atau kegiatan keuangan yang ada di dalam perusahaan. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah fungsi historis. Fungsi historis ini menyajikan transaksi secara kronologis sesuai tanggal kejadian. Nah, kalau tadi hanya dicatat, nah ini harus menyajikan dalam harus secara historis. Misalnya hari ini ada transaksi pembelian atau dan penerimaan pendapatan. Nah, yang besok misalnya pembelian peralatan. Nah, itu harus urut. Hari ini apa saja, nggak boleh yang hari ini dicatat di besok hari, itu nggak boleh, harus dicatat di hari yang sama, seperti itu. Dapat dipahami? Oke. Selanjutnya adalah fungsi analisis. Nah, hasil analisis bukti transaksi ini menentukan akun serta jumlah
dan posisi debit kreditnya. Nah, kan dalam jurnal umum ada beberapa kolom, misalnya ada tanggal, ada nama akun, ada kode akun, referensi, ada debit kreditnya, kan itu harus diisi. Nah, itu harus menggunakan fungsi analisis ini. Nah, dimana kita harus misalnya pembelian peralatan, kan itu harus misalnya harus peralatan di debit, nah kasnya di kredit, seperti itu. Nah, itu harus menentukan ini loh. Nah, akun-akun yang terpengaruh seperti itu misalnya. Yang keempat adalah fungsi instruktif. Nah, di sini adalah menjadi dasar perintah dalam mendebit dan mengkredit akun. Dan yang terakhir adalah fungsi informatif, di mana ini memberikan informasi berupa akun, tanggal, keterangan singkat dan nilai dari transaksi tersebut. Kita langsung masuk saja dalam bentuk jurnal umum. Nah, bentuk jurnal umum itu seperti ini. Ada yang pertama ada tanggal, kemudian ada keterangan, ada referensi, kemudian ada kolom debit dan kolom kredit. Nah, untuk tanggal ini diisi dengan bulan dan tanggal transaksinya, kemudian keterangannya ditulis dengan menuliskan akun yang dipengaruhi, kemudian referensi nomor akunnya, kemudian debit dan kreditnya adalah nominal dari pengaruh saldo yang terpengaruh itu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan mungkin? Paham semua? Oke, kita akan masuk ke dalam penerapannya. Terdapat beberapa jenis transaksi. Nah, di sini saya akan memaparkan kayaknya ada kurang lebih 8 jenis transaksi. Nah, yang pertama adalah penerimaan kas dari setoran modal. Nah, ini adalah penambahan uang perusahaan karena adanya setoran modal dari pemilik perusahaan. Nah, misalnya transaksi ini terjadi pada tanggal 1 Mei 2025, Pak Hamzah menyetorkan uang tunai sebesar 20 juta sebagai modal awal untuk usaha laundry yang diberi nama Laundry Express. Nah, berdasarkan transaksi tersebut dapat kita ketahui bahwasanya yang terpengaruh adalah akun kas bertambah di debit sebesar 20 juta dan modal bertambah di sisi kredit sebesar sama 20 juta. Nah, untuk pencatatannya seperti ini. Kita tulis tanggal 1 Mei, tanggal 1, kemudian kas, keterangan kas. Nah, kemudian refnya ditulis 111, dan debit dan kreditnya ini. Nah, kita masuk ke nah, ini cara pencatatannya harus mendahulukan yang debit dulu baru yang kredit. Kalau ada yang debit dulu harus didahulukan. Kita lanjut ke penerapan yang kedua. Mungkin kita akan masuk pembelian perlengkapan secara tunai. Nah, ini adalah kita membeli peralatan dengan membayar langsung. Nah, ini contoh transaksinya adalah misalnya pada tanggal 3 Mei dibeli perlengkapan laundry sebesar 500.000. Nah, berdasarkan transaksi tersebut dapat kita analisis bahwasanya perlengkapan akan bertambah sisi debit sebesar 500.000 dan kas akan berkurang. Nah, ada yang tahu kenapa kasnya berkurang? Ya, betul, karena untuk membeli perlengkapan perusahaan harus mengeluarkan uang. Nah, makanya harus ditulis kas di sisi kredit sebesar 500.000. Nah, pencatatannya masih seperti yang tadi, tanggal kita tulis tanggal Mei itu tanggal 3. Keterangannya perlengkapan di sisi debit sebesar 500.000 dan kas di sisi kredit sebesar 500.000. Nah, pembelian perlengkapan ini bisa dilakukan dengan dua cara. Nah, misalnya tadi kan secara tunai. Nah,
bisa juga secara kredit. Nah, bedanya apa? Bedanya karena kredit ini kan kita belum membayar. Artinya ketika kita beli tapi belum membayar itu disebut apa? Betul sekali, utang. Nah, seperti tadi, namun kasnya diganti dengan akun utang, yaitu di kredit bertambah sebesar 500.000. Kemudian yang ketiga adalah pembayaran sewa dibayar di muka. Misalnya ini terjadi pada tanggal 4 Mei 2025 dibayar sewa gedung untuk pemakaian 1 tahun sebesar 12 juta. Nah, ini akun yang terpengaruh adalah sewa dibayar di muka, yaitu sebesar 12 juta, dan kasnya berkurang karena digunakan untuk membayar, yaitu sebesar 12 juta. Kemudian yang keempat adalah pembelian peralatan secara tunai dan kredit. Nah, ini sebenarnya hampir sama-sama ya, perlengkapan. Nah, ini misalnya pada tanggal 6 Mei dibeli peralatan laundry berupa mesin cuci dan setrika box sebesar 6 juta. Nah, 5 juta dibayar tunai, sedangkan sisanya akan dibayar hari kemudian. Nah, dari transaksi tersebut dapat dianalisis bahwasanya peralatan kita bertambah utuh sebesar 6 juta dan kas kita berkurang 5 juta karena kita baru membayar 5 juta. Nah, sisanya kan belum dibayar, nah itu disebut utang sebesar 1 juta. Kemudian transaksi yang keenam mungkin ada pembayaran utang. Bagaimana pembayaran utang adalah pengurangan nominal utang karena kita telah membayarnya. Nah, transaksinya misalnya pada tanggal 20 Mei dicicil pembayaran utang sebesar 1 juta kepada kreditur. Nah, berdasarkan transaksi tersebut, analisis transaksinya mengakibatkan utang berkurang di sisi debit dan sebesar 1 juta, dan kasnya berkurang juga di sisi kredit sebesar 1 juta. Nah, untuk pencatatannya seperti ini. Kemudian yang ketujuh adalah penerimaan pendapatan. Nah, penerimaan pendapatan ini ada dua, yaitu ketika dibayar tunai atau langsung, yaitu dengan kita langsung menerima uang tunainya, dan ada juga secara piutang atau kita mencatatnya sebagai piutang karena kita sudah melakukan pekerjaannya tetapi belum mendapatkan uangnya. Nah, untuk pencatatan yang tunai adalah misalnya pada tanggal 15 Mei diterima imbalan atas pekerjaan laundry sebesar 750.000 dibayar tunai. Nah, berdasarkan transaksi ini, ketika silakan. Transaksinya sudah berdasarkan transaksi tersebut, pendapatan transaksi ini dapat diketahui analisisnya adalah kasnya bertambah sebesar 750 di debit dan pendapatan sebesar 750 juga di sisi kredit. Seperti itu. Nah, ini bentuk jurnalnya seperti ini. Kas dan pendapatan agak menjorok. Nah, satunya juga yang ketika pembayarannya dilakukan secara kredit. Nah, ini hanya mengubah yang tadinya
di sini ada di sini tadinya apa? Kalau secara tunai kas, nah di sini hanya berubah ini menjadi piutang. Piutang karena piutang adalah apa? Kita meminjamkan uang kepada orang lain seperti itu. Gampangnya seperti itu. Nah, untuk transaksinya adalah sama seperti tadi kita, namun ini pembayarannya dilakukan secara kredit. Jadi ya, pencatatannya. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran beban. Nah, beban ini sebenarnya ada banyak banget jenis beban. Misalnya ada beban gaji, ada beban listrik, ada beban sewa, ada beban mungkin ada beban bunga, juga bisa ada tergantung perusahaannya. Nah, di sini sama aja, nanti hanya keterangannya ditulisnya beban apa yang terpengaruh. Misalnya ini beban gaji. Nah, pada tanggal 25 Mei dibayar gaji karyawan untuk bulan Mei sebesar 500.000. Nah, berdasarkan transaksi tersebut, analisis transaksinya mengakibatkan debit bertambah di sisi beban gaji bertambah di sisi debit sebesar 500.000 dan kasnya berkurang sebesar 500.000 di sisi kredit. Karena kan kasnya berkurang untuk membayar. Nah, pencatatannya seperti ini, ada keterangannya beban gaji sebesar 500.000 di debit dan kas kredit. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita ice breaking dulu. Ice breaking. Ini kita main game. Nanti clue-nya enggak, kita main game santai aja. Nah, clue-nya tambah 1. Clue-nya apa? Tambah 1. Nah, misalnya saya menyebutkan kerbau 4 burung ada kerbau adalah 4. Nah, burung adalah 5. Nah, kalau sapi 7. salah. Kalau sapi 3 tambah 1, punya tambah 1. Nah, kalau burung adalah burung adalah 5, kerbau adalah 4. Kalau sapi 3. Nah, sekarang kalau burungnya tambah 1 ya, burungnya tambah 1. Sapi kan 3. Saya tambah dulu lagi. Kalau kucing itu 5. Kalau kuda 3. Lagi ya. Kalau sapi 3, kuda kan 3. Kalau gajah 4. tidak bisa. Gajah 4. Lagi ya, masih bingung, ada yang udah. Kalau burung 5. Nah, kalau zebra adalah 4. betul, zebra 4. Kalau unta 3. udah bisa semua ini. Kalau jangkrik 5. jangkrik berapa? 6. Berapa? 6. Jangkrik berapa? 6. Kalau 6 masih salah, ada 7. Ya, 7. Jangkrik 7. Masih bingung? Iya. Lagi ya. Kalau unta kan 3 tadi, ular juga 3. Nah, beruang 6. beruang salah.
Enam. Oh, sekali lagi nih. Kalau beruang tadi 5. Kalau flamingo, boleh jadi flamingo. 8. 6. Ini belum ada yang menghitung yang tambah 1. Tambah 1. Unta, 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 kan unta itu berapa? 3. UNTA, tambah 1. Sekarang lagi ya. Tadi unta 3, kuda 3. Nah, kalau kelinci adalah 4. Kelinci berapa? Antara 1 sampai 10. Kelinci 5. Kalau berarti diakhiri ya. Jadi saya akhiri. Nah, kan ada kelinci. Nah, ini yang dihitung adalah huruf konsonan. Yang huruf mati. Huruf yang matinya kan a itu nya. Nah, itu ya a itu kan dihitung. Misalnya kan kelinci K, L, U, N, C. Nah, kan 4. Nah, tambah 1. Lagi kita tahu semua. Yang berarti tadi kelinci 5, kucing juga 5. Kalau bunga berapa? Bunga 4. 5. Adalah 4. Saya lanjutkan pembelajaran kali ini. Perhatiannya ini kita kan tadi udah belajar mengenai jurnal umumnya. Nah, kita akan belajar mengenai pengaruhnya. Nah, di sini saya ada namanya bijak Bindo jurnal jurnal umum akuntansi. Nah, kita akan belajar kita akan main game yang namanya Bindo. Nah, nanti saya akan membacakan transaksi misalnya tadi Pak Ahmad menyetor modal sebesar 500. Nah, itu pengaruh artinya apa? Kan kas sama kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Nah, nanti di sini dicari dikasih tanda. Saya akan membacakan saya itu nanti soal nomor berapa. Kalau udah ketemu di sini dikasih tandanya nomor soal yang saya bacakan ya. Nah, nanti kalau bisa membuat 4 ke sini atau 4 ke sini atau 4 ke sini. Nah, nanti di sini ya. Nah, di sini menang. Nanti teriak apa? Masuk atau ya bingo, teriak bingo. Nanti saya bagikan. Kalau udah nanti dapat. Iya. Tapi kan ada yang salah juga. Nanti kalau udah tak dikoreksikan belum tentu semuanya benar. Ya enggak.
Bukan gaji ya. Tigo. Ya, ini udah dapat semua satu orang satu. Soalnya akan saya bacakan aja ya. Ya, Selanjutnya ini saya akan bacakan ini soal yang pertama, tapi nanti kita kasih tanda satu gitu ya. Tandanya satu. Di sini soal yang pertama. Empat atau lima mas? Empat saja. Empat secara. Nah, yang pertama pembelian perlengkapan secara tunai. Nah, transaksinya adalah dibeli perlengkapan secara tunai sejak 200.000. Nah, di sini perlengkapan secara tunai. Itu pengaruhnya apa? Ya, perlengkapan secara tunai. Sudah ketemu semua? Lanjut. Perlengkapan secara tunai. Nah, di situ belum. Kita belum ini. Itu belum. Lanjut. Berarti sekarang soal yang kedua. Yang kedua mungkin ini sewa dibayar di muka. Nah, dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta. Gedung untuk masa 1 tahun. Masa 1 tahun. Iya. Oh, boleh burung ini. Nomor urut. Pengen apa tenan? Bingung. Sewa gedung untuk masa 1 tahun. Sudah semua. Lanjut. Sekarang dibeli tadi udah. Dibeli perlengkapan secara kredit sekarang. Dibeli perlengkapan secara kredit, transaksinya di sini berarti membeli perlengkapan 200.000 namun belum dibayar. Pembelian perlengkapan secara kredit. Ini soal yang ketiga ya.
kredit. Udah ketemu semua? Sini udah ketemu semua. Oke, udah ketemu semua. Saya lanjutkan ya. Nah. Yang keempat, diterima utang atas pinjaman dari kreditur sebesar 5 juta. Soal yang keempat, diterima utang atas pinjaman dari kreditur sebesar 5 juta. Diterima utang atas pinjaman dari kreditur. Ya. Ya, benar kan? Ini penerimaan utang, kita meminjam uang pada kreditur. Kan penerimaan, kita menerima utang. Apa? Mengenai transaksinya? Ya. Diterima uang atas pinjaman dari kreditur. Diutang berarti Ya. Kita meminjam uang wis gampang wis. Pinjam uang. Pinjaman apa Pinjam pada kreditur kan pada kreditur. Kata pinjam kreditur. Berarti kan kita kreditur itu orang lain, berarti kita yang meminjam menerima uang atas. Udah ketemu semua? Ya. Udah ketemu semua? Lanjut. Sudah ada yang ambil minggu? Sudah. Emang bicara-bicara tadi. Tapi emang beda semua. Ini beda semua. Kita lanjut transaksi yang kelima. Ini yang kelima ya, bukan? Pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi. Pak Pomenggo. Pak sekitar tadi. Pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi. Udah semua. Ini yang keenam ya. 6. Boleh dibayar biaya iklan. Bingo. Sebenarnya ini bingo. Saya bingo. Sekilo Mas Anggoni. Wah, woi kopiku. Oke. Pulang.
Kegelan saklas. Oh, Oke. Minggu balik. ayo lah. Scatter scatter. Anak muda lah. Kita lanjut. Tidur, sampai juga. Ketujuh, transaksinya diterima imbalan atas jasa pengerjaan sebesar 500.000. Namun pembayarannya akan diterima 10 hari kemudian. Ya, diterima imbalan, pembayarannya akan diterima 10 hari kemudian. Ulang Pak. Maju. Transaksi penerimaan piutang. Diterima imbalan atas jasa pengerjaan sebesar 500.000. Namun pembayarannya akan dibayar 10 hari kemudian. Nah, imbalan atas jasa apa? Cek toh. Wah, si benek golek to nggih, benek nggih. Oke, Mas, benek oleh nggih. Ya, nah gini ya. Yang utamanya habis. Nah, kita
untuk besoknya mengerjakan Logam siji. Kayaknya mau jadul kepeng bapak tuh kan. Kurang siji. Logam ini. Oh, harus anu berarti di sini. Kalau Ibu balik. transaksi yang ke berapa? 8. Balik semua itu pembelian perlengkapan sebesar 500.000. Nah, 300 telah dibayar, namun sisanya akan dibayar kemudian. Ya, pembelian perlengkapan, namun 300.000 telah dibayar, namun sisanya akan dibayar kemudian. Jadi perlengkapan 500.000. Ya, ketemu semua. Lanjut. Oke, lanjut kita ke transaksi yang peralatan dijual di transaksi itu peralatan yang dijual. Nah, karena telah memiliki peralatan yang baru, maka dijual alat fotokopi lama sebesar 2.500.000 secara tunai. Nah, belum pernah ada. Ini, karena telah memiliki peralatan yang baru, maka dijual alat fotokopi lama senilai 2.500.000 secara tunai. Tahu apa pengaruh transaksi? Sudah semua? Ini paling super peralatan. Apa coba ya udah pengaruhnya apa? Langkas pertama peralatan Ini dijual loh. Ini karena telah memiliki peralatan yang baru, maka dijual alat fotokopi lama sebesar 2.500.000. Ini peralatan Iya. Oke, sudah semua, kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Ini ini transaksi yang ke-10 ya. Dibayar utang sebesar 500.000. Dibayar utang sebesar 500.000. Bayar utang. Kita membayar utang. Pengaruh akunya apa? Ya. Kita bayar sama Kalau tadi sekarang kita ya bayar. Rigo bajing. Rigo bajing. papat. Berapa pun? Bisa. Itu. Kasih deh.
Ballpoint di dalam mulu-mulu. Ini adalah penerimaan pendapatan oleh Bupati. Transaksinya adalah diterima uang muka dari pelanggan untuk pekerjaan fotokopi sebesar 250.000. Diterima uang muka dari pelanggan untuk pekerjaan fotokopi sebesar 250.000. Apa Mas coba aturan yang benar ayam go Aku wis padha double to iki sprene roti. Oke. Yo, terakhir Jorpes utama. Oleh Jaki, jadi oleh enggak. Aku yang cekin, mana nih? Durasi sih yang cekin gini, tutupannya asam. Saya tutup tenang ya. Lihatnya double tuh. Ini
tok isine ora. Ora nutup-nutup. Mun. Langsung mulai masak sekali, mun. Oleh mumun gue. Prestasi apa? Lombok itu piro lagi? Ya tanpa dicampur. Karena Jangan. Orang Jepang dulu. Semangat dari. Rekam kok. Rekam. Men, kopiku. Walat kalau isine. Gimana cocoknya? Udah pernah diroi. Rambut cek. Kali 500. Oleh wong ini. Full. Oleh bione yudanan. Oleh wonge.
transaksi lagi. Saya tak jadi trik. Saya. Oke. Karena tidak habis, ada akhir kata. Nanti mungkin nanti akan saya kirimkan untuk kalian belajar kalau diinginkan. Nah, kita lanjutkan aja. Yo, mata bini. Oh. Di bandara. Telolet, alkohol. Gimana? Filmnya seru nggak? Seru tadi hadirannya. Minggu depan berarti kita kan ini udah belajar jurnal umum secara maksudnya analisis transaksinya. Mungkin kita minggu depan akan praktek bagaimana penerapan jurnal umumnya terhadap kalau dicatatnya. Nah, contoh dari jurnal umum bisa kalian lihat di sini di halaman contoh pencatatannya, lihat di halaman berapa? Di halaman 38 bisa kalian lihat di sini untuk referensi belajar. Nah, kemudian kita akan belajar pencatatannya. Nah, untuk pelajaran kali ini mungkin kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya tadi kita telah belajar mengenai jurnal umum, pengertian jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Pencatatan transaksi. Ya, di mana jurnal umum adalah media yang digunakan untuk mencatat seluruh kegiatan transaksi keuangan. Yang kedua, kita juga telah mengetahui apa itu fungsi dari jurnal umum. Tadi ada 5 fungsi. Apa aja? Pencatatan, historis, analisis, informasi. Ya, tadi ada pencatatan historis, yaitu harus dicatat berdasarkan Transaksi secara kronologis. kronologi transaksinya. Kemudian ada fungsi analisis, instruktif, sama informatif. Yang ketiga, kita juga telah belajar cara pencatatannya. Nah, secara sederhananya seluruh transaksi keuangan itu dicatat minimal melibatkan 2 akun yang terpengaruh. Nah, itu yang terpengaruh yaitu dicatat pertama bisa debit dan kredit. Tadi kan nggak ada yang satu dok transaksi misalnya penerimaan kas aja nggak mungkin. Nah, itu penerimaan kas hanya bersumber dari pendapatan, berarti bekas sama pendapatan. Dan misalnya dari penerimaan piutang, berarti kas sama penerimaan piutang. Nah, tidak mungkin itu hanya dicatat dalam menggunakan satu akun saja. Oke, seperti kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Nah, minggu depan kita akan masih praktek ini.
ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di hari Kamis. Udah berubah ya kita ya jamnya ya? Dah. Oke, ini masih ada waktu sekitar sampai 3 menit boleh ngobrol-ngobrol untuk jam yang